Tentunya terima kasih sudah tepat waktu pada hari ini. Dan Bapak hari ini akan membahas tentang materi pembelajaran tentang konsep pendekatan, prinsip, dan aspek geografi. Jangan lupa simak materinya ya, agar kalian tidak gagal paham. Oke? Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semua anak-anak? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam suasana pembelajaran daring. Nah, untuk itu mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijaga kesehatannya, tidak sakit apalagi di masa pandemi sekarang ini. Tidak lupa juga disampaikan bahwa kalian adalah orang-orang yang mampu dan pasti bisa menjaga kesehatan, tentunya dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan yang harus sangat ketat kita patuhi sekarang ini mengingat COVID-19 semakin meningkat. Di antaranya dengan senantiasa memakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tentunya juga kalau tidak penting-penting sekali jangan berkeliaran atau pergi ke tempat-tempat keramaian. Baik, pada kesempatan kali ini di pertemuan pertama untuk mata pelajaran geografi, tentu salam kenal bagi kalian semua ya. Jadi kita ketemu di materi kelas 10 tentang geografi. Baik, tentu kalian di SMP sudah pernah belajar geografi. Nah, untuk berikutnya kalian akan mendapatkan materi yang lebih mendetail dan lebih mendalam. Baik, Bapak akan melakukan share screen ya, share screen tentang. Masih ingatkah sama tempat liburan kalian yang paling berkesan? Coba pikirin dan bayangin lagi keindahannya. Kalau itu gunung, lihatlah gimana gunung itu bisa tinggi sampai nembus awan. Jika itu pantai, ingat lagi deburan ombak dan halusnya pasir yang waktu itu kalian rasakan. Tapi dari awal, kenapa sih gunung bisa begitu besar dan tinggi menjulang? Kenapa pantai harus dipisahin lautan dan bikin kita jadi jauh dari pulau seberang? Pikiran-pikiran inilah juga yang akan membuat kita bertanya tentang bumi yang kita pijak. Dan dari sana, masuk ke ilmu yang mengungkap itu semua. Selamat datang di Geografi. Singkatnya, geografi itu melajarin suatu wilayah dan gimana interaksinya dengan makhluk hidup yang tinggal di sana. Mungkin kalau ngomongin geografi yang kepikiran itu pasti peta dunia. Tapi nggak cuma soal peta aja, geografi juga ngajak kita mikirin kenapa benua-benua di bumi bentuknya bisa kayak gini. Dan kenapa orang-orang di tempat ini bisa punya suku yang beragam banget dan di tempat ini malah kebalikannya. Ya, kalau dipikirin, geografi itu udah kayak travel guide-nya tiap kita pergi kemana aja. Dia yang selalu siap ngajak kita menjelajah kemana aja dan siap ngejelasin apa dan kenapa sesuatu bisa kejadian di suatu tempat. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa kita udah sering banget pakai cara berpikirnya ilmu geografi di banyak kesempatan. Dengan kita tahu banyak tempat dan kondisi daerahnya, kita bisa kebantu kalau mau pergi ke suatu tempat dan bisa milih jalan yang paling cepat. Dan kalau misalkan kita nekunin bidang ilmu lain, ekonomi misalnya, dengan kita tahu lokasi, kondisi, dan sifat-sifat setiap negara, kita jadi tahu strategi terbaik untuk berdagang sama mereka. Kegunaan yang kita dapetin kalau kita bisa tahu sama banyak tempat dan peka sama masyarakat sekitar. Kalau mau tahu lebih jauh lagi sama ilmu ini, ayo kita ikutin Kompas dan mulai perjalanan. Bumi itu sangat luas, dan faktanya kita udah bener-bener ngubah sisi dunia dari segala sisi. Karena itu, geografi hadir sebagai usaha kita untuk memahami bumi, yang secara garis besarnya kebagi lewat dua sudut pandang. Ada geografi fisik yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang alam. Tanah, sungai, laut, hewan, tumbuhan, cuaca, pokoknya objek alamiah apa aja yang ada di alam. Dan geografi manusia yang ngejelasin dampak apa yang kita bawa ke permukaan bumi sekaligus yang dibawa bumi ke kita dari segi ekonominya, sosial, budaya, dan juga politik. Dan usaha ini pun udah kita perjuangin dari lama banget. Belajar dan aspek dalam belajar geografi. Oke. Nah, geografi itu tidak lepas dari konsep, pendekatan, prinsip, dan aspek. Konsep tentunya apa sih pengertian geografi? Ya,
pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, kewilayahan. Ada 3 pendekatan dalam geografi, ada 3 ya. Ke ruangan, ke lingkungan, dan kewilayahan. Kemudian prinsip penyebaran, interrelasi, deskripsi, korologi. Ada aspek fisik, sosial, dan tentunya ilmu penunjang lainnya. Nah, oleh sebab itu anak-anak sekalian, apakah geografi itu? Ya. Nah, kita membayangkan bumi kita ini bulat, maka geografi itu berasal dari 2 kata, geo dan grafein. Geo itu bumi, grafein itu gambaran, ya, atau lukisan. Nah, welcome to geografi. Baik, pada kesempatan ini di dalam geografi Anda semua dapat mempelajari fenomena-fenomena geosfer yang ada di permukaan bumi. Ya. Itu semua apa yang kita dapatkan dari misalnya pengamatan, menjelajah, kita melihat keindahan dunia ini. Ya. Surfing misalnya. Bahkan terjun payung di angkasa, snorkeling di bawah laut. Itu tentu sudah kalian pernah mungkin melakukannya begitu. Nah, pengalaman-pengalaman kita itu membawa kita kepada yang namanya fenomena-fenomena geosfer. Tuh. Pernah lihat gambar-gambar ini ya? Oke, silakan diperhatikan gambar-gambar ini. Nah, betul sekali itu burung cendrawasih ya, yang ada endemik di Irian Jaya. Tuh, gambar ruang angkasa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik, pernah terpikir takut tersesat? Makanya menjadi seorang geograf atau orang yang geografi itu tentunya tidak pernah lepas dari yang namanya peta. Pernah kalian bayangkan nggak? Peta, kemudian apa lagi? Ya, arah mata angin, itu geografi. Ya. Nah, untuk itu, biar kita tidak tersesat, maka kita akan dibekali dengan yang namanya peta. Ini peta daerah istimewa Yogyakarta, contohnya. Tentu di peta itu ada penunjuk arah, kompas. Ya. Nah, dan semua itu ada di geografi. Jadi geografi ini amazing sekali. Sangat penting dalam kehidupan kita. Ilmu yang sangat penting. Jadi apakah geografi? Nah, ternyata geografi itu terdefinisikan dari asal kata. Misalnya, geo, bumi, grafein, uraian atau gambaran atau tulisan. Jadi geo plus grafein, uraian, tulisan atau gambaran tentang bumi. Ahli geografi Eratosthenes, geografi adalah penulisan atau penggambaran tentang bumi. Beliau dianggap sebagai peletak dasar pengetahuan geografi karena tokoh pertama yang memberikan definisi geografi, Eratosthenes. Kemudian Hearthstone, geografi adalah ilmu yang berusaha menguraikan dan menginterpretasikan karakter variabel dari suatu tempat dengan tempat lain di bumi sebagai tempat kehidupan. Jadi Hearthstone melihat bahwa bumi ini sebagai tempat kehidupan. Kemudian J.W. Alexander, geografi adalah studi tentang pengaruh lingkungan alam terhadap manusia. Claudius Ptolemeus ya. Geografi adalah penyajian tentang peta dari sebagian atau seluruh permukaan bumi. Nah, ini ahli geografi Indonesia, Pak Bintarto menyebutkan bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan tentang perkembangan rasional dan pengujian terhadap teori-teori yang menjelaskan dan mempraktekkan distribusi spasial dan lokasi sebagai karakteristik dari permukaan bumi. Jadi ilmu yang mempelajari ini berdasar seminar Lokakarya Semarang 1988, Kepala Hari Geografi Indonesia menyimpulkan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer, yang Bapak sampaikan tadi ya, fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan, kelingkungan, dan tentunya dalam konteks ruang atau ruang, region, ya. Nah, 10 konsep geografi. Yang pertama konsep lokasi, kemudian ada konsep jarak,
konsep keterjangkauan atau accessibility, konsep aglomerasi atau menggerombol, misalnya bentuk permukiman. Kalau kalian lihat bentuk permukiman itu kan cenderung misalnya mengikuti jalan raya, mengikuti aliran sungai, ya. Kemudian konsep nilai guna, nilai kegunaan, pola permukiman, ya, memanjang, mengumpul. Kemudian konsep morfologi yang sangat dipengaruhi oleh bentuk morfologi muka bumi. Konsep interaksi interdependensi, keterkaitan, saling berhubungan satu wilayah sama wilayah yang lain. Misalnya Curug di Bengkulu ini merupakan wilayah penghasil sayuran. Itu tidak bisa lepas dari kota Bengkulu misalnya. Sayuran yang ada di kota Bengkulu itu berasal dari Kabupaten Rejang Lebong atau Curug. Kemudian konsep keterkaitan ruang. Nah, nanti kalian diskusikan ya. Diskusikan apa dari 10 konsep geografi itu. Baik, yang pertama lokasi. Nah, ini di SMP kalian sudah sangat belajar sekali. Indonesia terletak di antara dua benua dengan dua samudra seperti itu ya. Benua Asia dan benua Australia. Lokasi adalah letak atau posisi suatu fenomena berdasarkan garis lintang dan garis bujur atau kondisi di sekitarnya. Nah, misalnya kita di sebuah peta kita melihat bahwa jarak kota A dan kota B sekian kilometer. Nah, jarak tersebut bisa diukur, ya. Tuh. Kemudian pola. Ini pola pemukiman. Jadi pemukiman yang ada pada gambar ini adalah pola pemukiman memanjang sepanjang jalan raya. Ya. Kemudian pola itu apa? Pola itu adalah susunan bentuk persebaran fenomena geosfer secara tetap dan tidak berulang. Oke. Morfologi. Morfologi itu bentuk permukaan bumi berupa hasil. Ini kalau digambar berupa hasil erosi oleh angin. Jadi seperti munculnya fenomena di Australia adanya batuan mushroom rock atau batuan yang menyerupai jamur. Itu akibat erosi oleh angin. Ya. Kemudian morfologi adalah kenampakan bentuk permukaan bumi. Kenampakan ya. Pegunungan, lembah, dataran rendah, dataran tinggi, ya. Ini kemudian aglomerasi. Ini contoh aglomerasi industri. Industri itu cenderung dibangun di daerah yang memang khusus tertentu. Jadi secara mengelompok di sana, kelompok industri dibangun di daerah tertentu, misalnya Cikarang di sekitar Jakarta begitu, atau Purwakarta di Jawa Barat. Aglomerasi itu apa? Aglomerasi itu adalah fenomena, pengelompokan fenomena geosfer pada suatu kawasan yang sempit. Nah, yang berikutnya ini juga sangat penting, aksesibilitas. Apa yang nampak oleh kalian pada gambar ini adalah jalan. Jalan merupakan aksesibilitas utama. Makanya pemerintah kita cenderung memperhatikan infrastruktur yang ada, misalnya membangun jalan tol. Dulu dari Bengkulu mau ke Lampung itu butuh waktu 9 jam. Sekarang nanti sudah dibangun jalan tol Bengkulu, Palembang dan Lampung, maka sangat terpotong sekali. Maka biaya distribusi, bahan pokok dan lain sebagainya, maupun waktu tempuh seseorang pun juga berkurang. Nah, aksesibilitas untuk daerah yang paling bagus adalah daerah yang terletak pada daerah akses utama, jalan raya. Nah, aksesibilitas adalah kemudahan suatu daerah untuk didatangi yang dipengaruhi oleh jarak, bentuk muka bumi, serta sarana umum, terutama sistem transportasi. Jadi aksesibilitas sangat dipengaruhi oleh sistem transportasi. Ya. Jadi kenapa di daerah-daerah yang jalannya cenderung di Bengkulu saja di Kabupaten Seluma, daerah tertinggal misalnya di daerah Seluma Utara, itu susah untuk diakses. Padahal jaraknya tidak lebih dari 30 km, tapi bisa berhari-hari. Nilai guna, contoh penggunaan lahan subur sebagai lahan pertanian misalnya. Jadi lahan-lahan tertentu tadi seperti Bapak ceritakan sebagai sayuran, perkebunan teh, perkebunan kelapa sawit, karet dan lain sebagainya. Ya. Jadi nilai guna adalah upaya pemanfaatan potensi daerah guna mempengaruhi kebutuhan manusia. Jadi nilai guna itu berdasarkan pemanfaatan potensi daerah guna memenuhi kebutuhan manusia. Diferensiasi area. Contoh diferensiasi area berdasarkan Oke, cek. Jadi diferensiasi area adalah
keanekaragaman atau karakteristik wilayah. Jadi antara wilayah yang satu itu memiliki perbedaan dengan wilayah yang lainnya. Contoh, ini sebagai daerah penyuplai bahan mentah industri. Ini sebagai daerah penyuplai tenaga kerja untuk industri. Oke. Lereng dengan ketebalan tanah misalnya. Kenapa daerah yang lerengnya agak curam begitu? Itu cenderung humusnya lebih rendah. Kenapa? Karena terbawa oleh erosi air. Semakin curam lereng, maka semakin tipis ketebalan tanah atau tidak subur. Yang berikutnya interaksi dan interdependensi. Interaksi adalah saling mempengaruhi dua daerah atau lebih. Contoh, daerah pertanian dengan industri. Beberapa industri membutuhkan bahan-bahan dari daerah pertanian. Misalnya industri olahan makanan. Ya, itu sangat membutuhkan supply dari daerah-daerah pertanian. Interdependensi adalah saling ketergantungan antara dua daerah atau lebih. Jadi desa dengan kota. Desa dengan kota itu, desa ini sebagai penyedia bahan kebutuhan pokok kota misalnya. Sebagai penyedia tenaga kerja untuk sektor-sektor industri yang ada di perkotaan. Nah, untuk tugas kelompok kalian, silakan baca artikel dengan sungguh-sungguh. Jadi kalian nanti mencari artikel tentang geografi. Apa sih itu ilmu geografi? Kemudian salin ke dalam kertas dengan kalimat-kalimat yang menggunakan penerapan konsep geografi di garis bawahi, misalnya morfologi. Kalian membuat artikel tentang hasil pertanian di daerah Kabupaten Rejang Lebong misalnya. Nah, itu berarti ada pada pengaruh misalnya cara mengangkut hasil pertanian, maka ada analisisnya tentang penerapan konsep dasar lokasi atau jarak. Nah, kemudian carilah definisi-definisi dari kata-kata yang tadi digaris bawahi. Kemudian terapkan konsep dasar geografi dengan membuat kalimat untuk menggambarkan fenomena geosfer. Jadi tugas kalian, kalian membayangkan ada fenomena geosfer apa yang ada di daerah kalian, di tempat kita, di sekitar sekolah kita. Bapak kasih contoh, misalnya kalian mengamati rawa, sungai. Apa saja di sana? Misalnya sungainya dipergunakan untuk ini, diagram ini. Geografi atau geosfer itu, fenomena geosfer terdiri dari beberapa hal yang harus sangat menjadi pokok perhatian dalam belajar geografi. Litosfer, tentang batuan, tanah. Hidrosfer, tentang apa? Hidrosfer anak-anak, tentang air. Ada siklus air di sana, ada perairan darat, perairan laut, dan lain sebagainya. Atmosfer, tentang cuaca dan iklim. Biosfer, tentang tumbuhan, hewan. Masih ingatkah definisi geografi dari hasil Semlok Semarang? Oke, jadi definisi geografi dari Semlok Semarang kemarin, ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena geosfer dengan konteks keruangan dan kewilayahan. Nih, sama dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Jadi, ciri objek studi geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Fenomena geosfer, kewilayahan, kelingkungan, dan konteks keruangan. Jadi itu objek studi geografi. Untuk objek material geografi, bahan atau materi yang dipelajari dalam geografi, fenomena geosfer. Nih, litosfer, atmosfer, biosfer, antroposfer, dan hidrosfer. Jadi fenomena geosfer, objek objek material geografi ada 5. Litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang terdapat di bawah pada ataupun di atas permukaan bumi. Biosfer, hewan dan tumbuhan. Jadi biosfer itu adalah lapisan penunjang kehidupan yang meliputi atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Nih, kalau kita gambarkan irisannya. Sebenarnya antroposfer, manusianya, budaya. Jadi objek material geografi dalam geografi juga dikenal dengan objek formal geografi. Selain objek material tadi. Objek formal adalah sudut pandang atau pendekatan geografi dalam mengkaji objek material tadi. Jadi sudut pandang yang dipakai dalam kita mengkaji objek material. Pendekatannya menggunakan pendekatan keruangan, pendekatan ke lingkungan. Misalnya pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan kaidah-kaidah analisis mengenai dampak lingkungan.
pendekatan ekologi, ekologi berkepanjangan, misalnya pelestarian lingkungan alam, reboisasi hutan, pelestarian terumbu karang. Nah, pendekatan keruangan mengkaji masalah geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer yang terjadi pada suatu daerah atau ruang tertentu. Contoh, kurangnya air bersih di sebuah desa, di desa kita misalnya, kekurangan air bersih. Itu menjadi sudut pandang orang geografi melihatnya. Kenapa bisa terjadi? Kemudian pendekatan ke lingkungan, mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis interaksi manusia dengan lingkungan. Sejauh mana interaksi kita terhadap pemanfaatan lahan, pemanfaatan sumber daya alam. Misal, ini pencemaran udara di kota Jogja. Makin banyak kendaraan bermotor, ternyata pencemaran terhadap oksigen itu meningkat karena CO2 meningkat, karbon dioksidanya tinggi dari asap kendaraan bermotor tersebut. Nah, pendekatan kewilayahan, mengkaji masalah geosfer di suatu daerah dengan menggabungkan pendekatan keruangan dan pendekatan ke lingkungan dengan melibatkan daerah sekitarnya. Contoh, pencemaran air sungai. Itu sangat besar pengaruhnya. Ada pertambangan di daerah hulu, itu menyebabkan daerah hilir sungainya sudah menjadi tidak sehat. Sungai Muara Bengkahulu misal. Ada pertambangan batu bara. Maka kadar airnya itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, nih untuk tugas kalian juga ya. Silakan diconteng mana jawaban yang tepat. Laut masuk hidrosfer kah? Tanah litosfer kah misal. Oke? Oke. Baik. Cukup sekian untuk pertemuan pertama. Kita membahas tentang konsep, pendekatan, prinsip, dan aspek geografi. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga imun kalian, tugasnya dikerjakan, ya, LKPD-nya dikerjakan, kemudian dikumpulkan tepat waktu. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.